ilmu itu bukan sekedar banyaknya hafalan yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Iya. Artinya ngaji itu bukan hanya sekedar banyaknya hafalan. Bagus memang itu menjadi satu tuntutan dik. Ya Hmm. banyaknya kita hafal kaidah, banyaknya kita hafal hadis gitu ya. Atau banyaknya kita hafal-hafal ayat Quran, dalil-dalil ataupun hukum-hukum bagus itu. Tetapi yang lebih daripada itu bahwa ngaji itu adalah orientasinya ujungnya adalah khasyatullah. Khasyatullah. Takut dia kepada Allah. Betul, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Setiadi selaku host Diksi Alofia yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi seputar tradisi Betawi dengan ulasan yang kontekstual dengan landasan nilai-nilai pendidikan Islam dan juga nilai-nilai sosial yang insya Allah akan bermanfaat untuk diri kita dan para penonton Diksi Alofia. Kembali lagi dengan saya dan di sebelah saya ada Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Diki baik ya. Alhamdulillah Ustadz, kita Alhamdulillah. ketemu lagi dalam membahas Diksi Alafia ini Ustadz. Iya, Iya Ustadz. alhamdulillah. Iya. Kesempatan kali ini kita lanjutin lagi obrolan kita. Iya Ustadz. Memang masih ada beberapa bahasan yang belum kelar itu, Dik. Iya, Oke. alhamdulillah Ustadz, di tengah kesibukan antum ya Ustadz. Ya, sambilan kita Iya. menyempatkan diri lah Iya. ngobrol 10-20 menit. Silakan diminum dulu Ustadz. Iya. Iya. Alhamdulillah sudah kita minum, Dik. Syukran. Iya. Iya, alhamdulillah Ustadz, kita ketemu lagi, kita bahas tentang program-program Alafia dan juga bahas tentang tradisi-tradisi Betawi nih Ustadz. Iya. Khususnya dalam kita kontekstualisasikan dengan zaman saat ini Ustadz, khususnya Iya, Ustadz. Dik. Pada zaman saat ini sebenarnya kalau saya berkaca nih Ustadz, berkaca entah itu kehidupan saya atau mungkin di luar sana ya Ustadz ya. Mungkin kan sebenarnya Alafia itu konsentrasinya pada taklim ya Ustadz ya. Iya. Taklim yang mungkin sering kita lakukan atau senantiasa kita lakukan di malam Senin Ustadz. Malam Senin. Nah, pada konteks taklim ini Ustadz, khususnya pengajian nih Ustadz. Iya. Ngaji Ustadz, sebenarnya di kalangan anak muda nih Ustadz, seringkali kita itu bukan agak asing Ustadz. Seringkali itu kita bingung Ustadz. Bingung itu dalam konteks buat apa sih kita ngaji gitu Ustadz. Iya. Sedangkan relevansinya sering dipertanyakan Ustadz. Iya. Sedangkan orang-orang di luar sana tuh kadang untuk mencapai kesejahteraan ekonominya Iya. sering dikatakan nggak perlu pakai ngaji gitu Ustadz. Iya. Mungkin pandangan Ustadz gimana Ustadz? Ya baik Dik. Hal ini terkait ya bahwa di kalangan orang-orang Betawi itu sering terucap kata ngaji sono biar jadi orang benar. Ngaji sono biar jadi orang benar. Iya, artinya bahwa orang tua Betawi yang memang hidup pada lingkungan yang bisa dikatakan religi ya, Iya. itu sangat menekankan anaknya untuk ngaji gitu Dik. Iya. Nah ngaji di sini memang fokusnya adalah belajar tentang ilmu-ilmu agama gitu Dik. Nah yang ditanamkan sedari dini oleh orang-orang tua Betawi itu bahwa mereka menyuruh anaknya tuh untuk ngaji. Tetapi yang menarik di sini Dik ada satu diksi biar jadi orang benar Biar gitu jadi kan. orang benar Ustadz. Bukan biar jadi orang pinter gitu Dik. Nah, itu ya. Ya bukan biar jadi orang cerdas. Iya, benar Ustadz. Atau bukan biar jadi orang kaya gitu kan. Atau bukan jadi orang yang viral. Waduh. Nah, zaman sekarang gitu kan. Sekarang. Tapi ada satu kata yang menarik, benar gitu. Benar. Nah, di sini mengandung makna filosofis yang begitu dalam pastinya ya. Iya. Bahwa dari situ kita tahu bahwa orang mengaji itu, orang belajar ilmu agama itu adalah orientasinya bukan pada perkara sekedar bertambahnya pengetahuan agama, Iya. ya, tetapi lebih daripada itu adalah dia amil. Amil. Nah, artinya dia mengamalkan apa yang memang dia pelajari gitu. Oh. Nah, sehingga orang-orang tua kita dulu itu selalu menanamkan ini, Dik.
Lu ngaji no biar jadi orang benar ya. Lu ngaji tuh biar jadi orang yang benar. Nah, makna benar di sini adalah orang-orang yang mengamalkan ilmu ya, bukan pada orang-orang yang sekedar banyak hafalan Oh, gitu kan. Sehingga yang pertama yang perlu dipahami bahwa ketika kita ngaji ya, kita bahas sedikit nasihat ini ya terkait dengan ngaji gitu. Nah, banyak orang yang berjalan pada dunia pendidikan gitu kan. iya, Ulama-ulama kita telah memberikan contoh bahwa mengajarkan bahwa siapapun Anda ketika masuk pada dunia taklim, dunia pendidikan ya, dunia pengajaran, maka pertama kali yang harus diperhatikan adalah masalah niat. niat. Oh, Iya, selalu itu ya. Pernah kita bahas dalam kitab Ta'lim Muta'alim ya, iya, kemudian dalam Minhajul Muta'alimin ya karya Imam Ghazali, kemudian Tazkiratus Sami ya karya Imam Ibnu Jamaah. Nah, atau ulama-ulama Nusantara itu ketika membahas tentang akhlak ya, tentang adab orang yang mengaji atau seorang penuntut ilmu atau thalibul ilm, iya, pasti yang pertama kali ditancapkan adalah bagaimana niatnya dia mengaji gitu. Ya, apakah niatnya untuk pinter saja? Ya, ataukah niatnya orientasinya duniawi, nanti kalau gue udah pinter jadi ustadz ya banyak dapat panggilan ya banyak dapat apa namanya income gitu kan. Nah kalau niat ngajinya udah kayak gitu ya sudah ya fahijratuhu mahajaro ilai gitu kan. oh, Nah innamal iya, a'malu binniyat gitu iya, kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka iya, nah makna benar di sini adalah satu doktrin dari orang-orang tua Betawi, kalau lu ngaji maka orientasinya adalah benar. hmm, Artinya benar di sini ya apa yang Anda lakukan ya niatnya benar karena Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga yang tidak kalah penting bahwa yang dia lakukan itu berkesesuaian dengan hukum syariat gitu. Nah, ini yang perlu dipahami Dik. Nah, iya, sehingga eh, tidak dituntut anaknya itu cerdas secara pemikiran gitu ya. Tetapi yang lebih daripada itu adalah bagaimana dia mampu menjadi orang yang benar, mengamalkan, mengamalkan ilmunya iya, ya. Nah, bahkan dikatakan bahwa eh, dasar ilmu itu atau laisal ilmu an kasratil hadis gitu ya. Innamal ilmu khasyatullah. Nah, artinya bahwa orang ilmu itu bukan sekedar banyaknya hafalan yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. iya, Artinya ngaji itu bukan hanya sekedar banyaknya hafalan. Bagus memang itu menjadi satu tuntutan dik. Ya banyaknya kita hafal kaidah, banyaknya kita hafal hadis gitu ya. Atau banyaknya kita hafal-hafal ayat Quran, dalil-dalil ataupun hukum-hukum bagus itu. Tetapi yang lebih daripada itu bahwa ngaji itu adalah orientasinya ujungnya adalah khasyatullah. khasyatullah, Takut dia kepada Allah. betul, Ya, takut dia kepada Allah sehingga ilmu yang dia miliki berbuah hasil pada sikap muraqabah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang dia perbuat dia takut kepada Allah. iya, benar, Kalau gue kayak gini boleh nggak nih hukum agamanya? iya, Nah, sehingga ilmu itu adalah khasyatullah sebenarnya. Nah, dalam hal ini saya mencoba berinterpretasi dik ya, betul, bahwa biar lu benar itu jadi orang benar maknanya adalah khasyatullah. Takut pada Allah. Berapa banyak orang cerdas tapi nggak ada khasyahnya kepada betul, Allah. Ya, betul, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama kan gitu. betul, Ya, artinya bahwa orang itu dikatakan sebagai ulama, cirinya adalah takut dengan Allah. betul, Ya, bukan takut dengan umat gitu ya. Ya, bukan takut dengan guru gitu. Ya, perlu kita takut dengan guru artinya dalam hal ini eh, dasar dia takut kepada guru kan adalah takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala betul. gitu ya. Nah, itu Dik. Jadi makna benar jadi orang benar itu adalah khasyah. Definisi benar ya, Iya, definisi itu besar. kalau kalau boleh saya berinterpretasi bahwa makna benar di sini adalah khasyatullah.
dia takut sama Allah. Karena berapa banyak orang yang cerdas tapi nggak punya rasa takut dengan Allah, Iya. sehingga bermaksiat. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang ya, mohon maaf ini ketika kita melihat realitas di masyarakat, kok dia berani begitu gitu ya. Betul. Ada orang-orang yang zolim, ada orang-orang yang mohon maaf mengambil hak orang lain. Kalau kata orang Betawi, nggak takut mati gitu kan. Woi. Nah, iya, artinya nggak takut mati itu Iya. ya dia nggak berpikir kalau dia itu Iya. akan mati Iya. gitu kan. Merasa hidupnya panjang terus. Iya, ngerasa aman terus, nggak ada takutnya. Nah, sehingga perlulah kita ini apa namanya me- melakukan ya apapun yang kita lakukan itu orientasinya adalah takut kepada Allah Kepada Allah. ya, khosyah itu. Nah, Dan maka khosyah itu kan masuk pada tingkatan-tingkatan tinggi lah. iya. Nah, kita berproses untuk itu, Dik. Iya. Nah, makanya ngaji itu ya jadi orang benar. Iya. Gitu, Dik. Dan itu juga sebenarnya bisa dikatakan juga pinter belum tentu benar, tapi benar bisa jadi pinter ya. Bisa jadi, iya. Artinya memang dasarnya ilmu itu adalah bahwa ketika kita sudah berupaya untuk mencarinya, Iya. ya, bahwa kita juga dituntut untuk mengamalkan. Iya. Tapi nggak berhenti sampai situ, Dik. Apa? Nyebarin lagi ke orang lain. Iya. Jadi kewajiban kita terhadap ilmu mencari, mengamalkan, menyebarkan. Menyebarkan. Nah, ya, sehingga apa yang kita miliki ya hendaknya kita sebarkan kepada lingkungan terdekat kita, Iya. gitu ya, entah keluarga, entah adik ya, entah anak, entah istri, entah suami. Nah, sebarkanlah ya apa yang memang kita miliki dalam hal ini adalah ilmu. Nah, insya Allah nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, Amin. gitu, Dik. Dan perihal khosyatullah ini, Zed, ini sebenarnya akar dari permasalahan sosial kita ya, Zed, ya. Betul. Tadi Ustadz bilang, Zed, jadi banyak orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial karena dia yang ngerasa, karena dia nggak takut sama Allah ya, Zed, ya. Benar. Iya, Zed. Dan juga ini nggak terbatas sama pelajar yang entah itu sedang lagi mondok lah, itu ini semua orang ya, Zed, ya. Semua. Artinya kan ngaji itu maknanya luas, Betul. bukan hanya di pondok, bukan hanya di majelis ta'lim, ya, tetapi di kantor juga, ya, ataupun kita berada di masjid mendengarkan khutbah Jumat, itu juga bagian daripada ngaji, gitu ya. Iya. Nah, artinya proses mencari ilmu-ilmu agama, ya, dan itu menjadi bekal kita ya untuk membentengi dan memupuk rasa takut kepada Allah. Itu bisa dikatakan ngaji. Iya. Nah, apa yang kita pelajari ya, bahwa ilmu yang kita pelajari ya, ilmu yang dengan ilmu itu kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah ya hakikat daripada ilmu syariat. Hmm. Jadi ilmu syariat itu ya Mendekatkan diri. yang mendekatkan kita kepada Allah. Iya. Antum belajar misalnya Al-Quran gitu ya, Iya. tapi itu nggak mendekatkan diri ente sama Allah. Bahaya deh. Nah itu, berarti ada yang miss di situ. Iya. Ya, ada yang miss di situ, ada sesuatu yang keliru di situ. Iya. Nah, bisa jadi karena prosesnya, bisa jadi karena niatnya. Iya. Ya, tetapi ketika ada seseorang belajar bukan ilmu agama, tapi dia bisa mendekatkan dengan hal tersebut, dia bisa mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, itu juga bisa dikatakan ilmu yang bermanfaat. Oh, Ya, jadi tidak hanya selalu artinya orang-orang teman-teman yang kuliah umum, iya. yang kuliah pada jurusan bukan agama gitu ya, itu nggak mendapatkan fadilah ilmu, tetap dia mendapatkan fadilah ilmu. Karena kan sumber ilmu itu Al-Quran. Iya, betul. Iya, tidak ada dikotomi ya bahwa semua ilmu itu rujukannya adalah Al-Quran. Betul. Sehingga apapun yang kita pelajari di alam semesta ini dan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, nah itu bisa dikatakan sebagai ilmu syariat. Yang perlu di-highlight itu apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah ya. Apakah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Entah itu kita mungkin belajarnya akuntansi lah atau apapun. Iya, artinya dengan hal itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Nah, hanya memang ilmu-ilmu yang kita pelajari ilmu umum ya memang perlu dibarengi gitu. Tetapi ini tidak menjadi satu ini ya apa namanya
dikotomi Iya. gitu Dik. Nah, sehingga siapapun bisa mempelajari ilmu karena dasar ilmu itu Iya. dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Eh, lalu begini juga, di Jakarta khususnya Betawi, Zat, ini kayaknya juga yang paling, eh, mungkin karena pengalaman saya belum luas Iya, juga ya. iya. Yang paling banyak, mungkin yang paling sering atau mungkin melekat, istilah majelis taklim itu justru lebih banyak Jakarta atau Betawi ya. Iya, Iya. karena memang para guru-guru ngaji kita ya memang lebih banyak berdakwah itu di majlis-majlis taklim. Majelis taklim ya. Mulai dari majlis taklim yang berada di rumahnya, Iya. mulai majlis taklim yang ada di musola, Iya. artinya majlis taklim yang ada di masjid, bahkan sampai majlis-majlis taklim yang ada di perkantoran-perkantoran gitu kan. Iya. Nah, sehingga dari situlah ya dari pindah satu rumah, pindah satu tempat, ya disitulah proses penyebaran Islam gitu. Iya. Ya memang kalau dibanding dengan di Jawa ya yang memang banyak sekali pesantren, Jadi pada ke pesantren ya. tetapi masing-masing mempunyai Ciri khasnya. ciri Iya, khas gitu betul. kan, mempunyai Iya. dan itu saya rasa bagian daripada kearifan lokal ulama-ulama Betawi ya dalam berdakwah Iya. dengan metodenya. Jadi, Ya dengan metodenya. Nah, kadang-kadang kan setiap daerah mempunyai kultur yang berbeda. Nah, sehingga di Jakarta ini proses penyebaran Islam ya pembimbingan agama ya melalui majelis taklim. Karena di majelis taklim itu tidak ada batasan umur fleksibel. ya, tidak ada batasan masa studi gitu kan. Iya. Ya sampai sampai dia wafat tetap bisa ngaji di situ. Iya, gratis lah ya. Gratis gitu kan. Nah, dan itu adalah sesuatu yang sangat terbuka. Iya. Maka orang-orang yang berada di majelis taklim ini dia banyak sekali manfaat yang bisa dia dapat. Iya. Dia bisa bergaul dengan berbagai macam kalangan. Iya. Dia bisa bertemu dengan berbagai macam usia. Iya. Ya, dia bisa bertemu dengan orang berlatar belakang background profesi. Betul, Ustaz. Iya, sehingga orang yang aktif di majelis taklim adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu yang dia nggak dapat di bangku sekolah atau di bangku Iya, kampus kuliah. iya. Yang sekolah mungkin di SMA dia bertemu dengan orang yang udah kerja di majelis taklim. Iya. Yang belum nikah dia bertemu dengan orang yang udah nikah, Iya. gitu ya. Sehingga dia bisa belajar. Iya. Ya, yang kuliah bertemu dengan orang yang mungkin jenjangnya S2, S3 gitu ya, dia masih S1. Nah, artinya banyak heterogen gitu. Betul. Heterogen dengan berbagai macam latar belakang, kemudian keilmuan, profesi, sosial sehingga itu menjadi sebuah melting pot gitu. Iya. Ya, menjadi sebuah mozaik yang masing-masing mempunyai warna. Warna. Nah, dan itu Nyatu. interaksi antara anggota jamaah Iya. itu bisa berkontribusi positif gitu. Nah, itu bisa jadi kayak perintah biar jadi orang benernya, biar kita belajar juga dari yang lain Betul, ya. dari realitas di masyarakat. Iya. Dan kadang kita banyak mendapatkan apa ya manfaat. Manfaat ya. Oh iya, gue di majelis taklim mau apa-apa gampang. Ada teman yang ini, ada teman yang ini, ada teman yang ini, gitu kan? Iya, artinya banyak dapat manfaat di luar taklim, gitu kan? Bener, Ustaz. Mau misalnya, motor rusak nih, saya punya teman di majelis dia mekanik, ya minta tolong dengan dia, gitu kan? Artinya minta tolong dalam arti ya minta saling nanya-nanya, gitu kan? Ini solusinya bagaimana? Ya tetap bayar mau bayar deh, gitu kan? Bener, Ustaz. Itu definisi orang bener tuh, Ustaz, ya. Iya, nah, sehingga ngajilah di mana saja kita berada. Yang gitu penting ya. khasyatullah. Nah, sehingga nanti ujung daripada apa yang kita pelajari adalah khasyatullah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin gitu aja Dik. Iya. Ya, untuk Kesempatan kali ini Dik. Iya. Alhamdulillah sahabat Diksi Alafia. Jadi sono ngaji biar jadi orang bener. Nah, jadi orang bener ini gak selamanya orang bener itu pinter, gak selamanya orang bener itu yang kaya, ya gak selamanya orang bener itu yang yang punya banyak teman, tapi orang bener itu yang khasyatullah.
yang takut kepada Allah ya. Iya. Dengan takut kepada Allah, kita bisa menghindari berbagai macam penyimpangan sosial ataupun maksiat-maksiat yang insya Allah dengan penyampaian pada tema topik obrolan kita kali ini dapat membekas di hati kita khususnya dan juga di hati sahabat Diksi Alafia semuanya. Ya mungkin segitu aja guys ya. Ya, baik, Obrolan cukup. hari ini. Ya, sahabat Diksi Alafia, saksikan program Diksi Alafia dan program Alafia. Jangan lupa subscribe YouTube Alafia untuk mengetahui informasi-informasi entah itu kajian, juga bisa dengar salawat dan juga Diksi Alafia. Ya, insya Allah kita akan posting di YouTube Alafia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.